Rema hari ini, Yesaya 44 ayat 3a. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Peralatan tajam yang masuk ke dalam mulut, desingan bor, rasa ngilu di gigi, belum lagi jarum suntik, bau obat, atau cabut gigi. Reni kecil benci semua itu. Ketika salah satu giginya mulai berdenyut, ia tidak berani bercerita kepada ibunya. Namun, semakin lama sakit giginya semakin parah. Sampai-sampai Reni tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak menangis. Meski demikian, di tempat dokter gigi pun ia masih terus menolak untuk membuka mulutnya. Setelah dibujuk beberapa lama, baru ia mau menurut. Proses perawatan gigi berjalan semengerikan yang dibayangkannya. Reni merasa penderitaannya akan berlangsung selamanya. Namun, tahu-tahu semua sudah selesai. Kini giginya tidak lagi sakit dan senyumnya pun mengembang. Bukan hanya gigi, hati pun bisa bermasalah. Kebencian, kekecewaan, kemarahan, kesepian, iri hati, rasa tertolak atau terintimidasi, semua itu bisa begitu menyakiti hati kita. Masalahnya, ketika kita mengalami kejadian yang melukai hati kita, atau saat kita sadar ada sesuatu yang salah dalam diri kita cenderung mengabaikannya. Kita berharap seiring waktu luka-luka itu akan membaik dengan sendirinya. Hal itu tidak mungkin terjadi. Bagi gigi yang membusuk, kalau dibiarkan, hati kita bukan hanya sakit, tetapi gambar diri kita pun rusak. Lalu, di luar kehendak kita menjadi pribadi yang bermasalah. Kita bereaksi, bersikap, dan mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang akhirnya semakin memahitkan hidup kita. Kalau kita ingin mengalami kesembuhan batin, satu-satunya jalan hanyalah dengan membuka hati kita di hadapan Tuhan, Sang Penyembuh segalanya. Biarkan Dia merawat luka-luka kita dan membersihkan hati kita dari segala kekotoran yang membusukkannya. Saat hati kita sudah pulih seutuhnya, firman Tuhan pun dapat berkuasa sepenuhnya dalam hidup kita. Hati, pikiran, dan keputusan-keputusan kita seluruhnya selaras dengan firman, sehingga Tuhan pun bisa dengan leluasa membawa kita untuk melakukan perkara-perkara mulia. Kepahitan apa yang masih bercokol dalam hati Anda? Mengapa Anda perlu membuka hati sebelum Tuhan bisa menyembuhkan hati Anda secara total? Bagaimana Anda bisa membuka hati dan mengizinkan Tuhan untuk memaniskan kembali hidup Anda? Bapa yang baik, kami bersyukur sebab Engkau tidak pernah melepaskan kami dari pandangan mata-Mu. Engkau mengetahui semua kejadian dalam hidup kami, dan Engkau lebih tahu dari kami apa yang telah melukai kami begitu dalam. Kami mau sembuh ya Bapa. Kami buka hati kami mau berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang akan menyembuhkan kami. Biarlah melalui hidup kami, kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan dan semakin banyak orang yang melihat terang-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukalah hati dan izinkan Sang Penyembuh segalanya memaniskan kembali hidup kita yang terlanjur pahit.